Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal S7.18 terkait data laporan laba rugi konsolidasian. PT Suara memiliki 60% saham PT Biduan. Sebagian data keuntungan tahun 20X2 untuk kedua perusahaan dan entitas konsolidasian adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ada penjualan, ada beban pokok penjualan, dan persediaan 31 Desember antara PT Suara dan PT Biduan serta total konsolidasiannya. Pada tanggal 1 Januari 20X2, persediaan PT Suara terdiri atas barang yang dibeli dari PT Biduan seharga 75 juta. Biaya perolehan PT Biduan atas barang dagangan tersebut adalah 50 juta. Semua penjualan antar perusahaan yang terjadi selama tahun 20X2 adalah dari PT Biduan ke PT Suara. Nah, ini diminta berapakah jumlah penjualan antar perusahaan yang terjadi selama tahun 20X2. Kita langsung ke jawabannya. Nah, untuk poin A, hasilnya adalah 180 juta, dari mana 550 juta ditambah 450 juta dikurangi 820 juta. Dari mana ini teman-teman bisa lihat hasil penjualannya. Ya, dari 550 ditambah 450 dan dikurangi 820. Kemudian kita lanjut ke soal B, berapakah keuntungan antar perusahaan belum direalisasi yang ada pada tanggal 1 Januari X2. Kemudian jawabannya adalah di sini 1 Januari 20X2 itu 25 juta hasilnya ya, ininya keuntungan antar perusahaannya. Kemudian hasilnya dari mana? 75 juta dikurangi 50 juta. Teman-teman bisa lihat itu dari soal di bawah ini ya. Soal ini keuntungannya 50 juta dan 75 juta itu dikurangi sehingga keuntungannya 1 Januari 20X2 adalah 25 juta. Kemudian untuk keuntungan tanggal 31 Desember 20X2 adalah 15 juta. 180 juta dikurangi 210 ditambah 210 dikurangi 375. Itu teman-teman bisa lihat di tabel data keuangannya ya. 180 ditambah 210 kemudian dikurangi 375. Kita lanjut ke soal yang C. Buatlah kertas kerja ayat jurnal eliminasi sehubungan dengan persediaan dan beban pokok penjualan yang diperlukan untuk laporan keuangan konsolidasi tahun 20X2. Kita lihat yang C. Di sini ada dua jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama yang di poin C adalah laba ditahan 1 Januari sebesar 15 juta. Teman-teman bisa lihat ya, 15 jutanya sudah dijelaskan di soal B. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 25 juta. Jadi dari mana kepentingan non pengendalinya? Dari 25 juta dikurangi 15 juta. Kemudian di eliminasi kedua ini harusnya eliminasi kedua. Sebentar saya ganti dulu. Oke, ini eliminasi yang kedua. Jurnalnya adalah penjualan sebesar 180 juta terhadap HPP atau harga pokok penjualan sebesar 65 juta rupiah. Kemudian persediaannya 15 juta. Oke, kita lanjutkan
HPP-nya dari mana ya? Itu bisa dilihat HPP-nya di situ dari selisih dari 180 juta di poin A itu ya, dikurangi 25 juta, itu bisa dilihat perhitungannya dari poin B, asal dari 25 jutanya hasilnya hasil dari 15 jutanya itu bisa dilihat di poin B, sehingga selisihnya adalah 165 juta. Kemudian di pertanyaan terakhir untuk S718, soal S718, jika PT Biduan melaporkan laba bersih sebesar 90 juta rupiah untuk tahun 20X2, berapa jumlah laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali dalam laporan laba rugi 20X2? Di sini kita bisa lihat di poin D. Di poin D ini pertama, keterangannya melaporkan laba bersih perusahaan Biduan sebesar 90 juta rupiah. Kemudian laba periode sebelumnya direalisasi pada tahun 20X2 25 juta. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan 20X2 adalah 15 juta rupiah, sehingga ketika ditotal pendapatan yang dapat direalisasikan adalah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian proporsi yang dimiliki oleh kepentingan pengendali itu kan 0,40 ya, 0,40, sehingga 40% itu dikalikan 100 juta, hasilnya adalah 40 juta. Jadi proporsi yang dipegang oleh non pendapatan yang ditetapkan ke kepentingan non pengendali itu adalah sebesar 40 juta rupiah. Demikian demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.